Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yaseul Akmal, NIM 1201051, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Wilayatul Hukmi dalam penentuan awal bulan. Konsep wilayatul hukmi yang memberlakukan penentuan awal bulan untuk satu wilayah hukum atau pemerintahan merupakan salah satu konsep matlak atau wilayah pemberlakuan penentuan awal bulan Qamariyah yang memberlakukan penentuan awal bulan sama dengan satu wilayah hukum atau satu pemerintahan. Contoh konteks di Indonesia, misalnya ketika penentuan awal bulan Ramadan atau satu Ramadan. Ketika ada orang yang melihat hilal atau anak bulan di daerah provinsi Jambi misalnya, maka ketika sudah memenuhi syaratnya dan sudah disahkan oleh Kementerian Agama, maka satu kepemerintahan atau satu negara harus mengikuti dengan apa yang dilihat di Pulau Jambi. Maka negara Indonesia pada hari itu sudah menganggap bahwa pada hari itu sudah jatuh satu Ramadan atau sudah mulai masuk bulan puasa seperti itu. Oke, lanjut kepada dasar hukum wilayatul hukmi. Penetapan awal bulan Qamariyah yang merupakan suatu hal yang sangat urgent bagi umat Islam, terutama kaitannya dengan penentuan waktu-waktu ibadah, permasalahan matlak senantiasa muncul. Hal ini dikarenakan disadari oleh kenyataan bahwa bumi berbentuk bulat, sehingga penampakan hilal yang menjadi patokan dalam penentuan awal bulan Qamariyah akan berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Demikian akan terjadi perbedaan dalam mengawali dan mengakhiri bulan Qamariyah, sehingga muncul permasalahan ikhtilaf mutlak. Salah satu dalil yang dijadikan landasan dalam permasalahan ini ialah hadis riwayat Quraib. Dari Quraib bahwasanya Ummu Fadl bin Haris mengutusnya untuk menemui Muawiyah bin Syam atau di Syria Damaskus. Ia berkata, maka aku sampai di Syam lalu aku selesaikan urusannya, yaitu Ummu Fadl. Maka orang-orang mencari hilal Ramadan sementara aku masih di Syam. Maka kami melihat hilal tersebut malam Jumat. Kemudian aku sampai di Madinah pada akhir bulan Ramadan. Lalu Ibnu Abbas menanyaiku. Kemudian ia ingat tentang hilal atau Ramadan. Lalu ia bertanya, engkau sendiri melihatnya? Aku jawab iya. Dan ada orang juga yang melihatnya dan mereka berpuasa keesokan harinya, dan Muawiyah juga berpuasa. Ia berkata, akan tetapi kami di Madinah melihatnya malam Sabtu. Maka kami terus berpuasa Ramadan hingga kami sempurnakan 30 hari atau kami melihatnya hilal Syawal. Maka aku katakan, apakah engkau tidak cukup dengan ru'yatnya Muawiyah dan puasanya? Ia berkata, tidak demikian. Kami diperintah oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban berpuasa itu bergantung kepada rukyat yang dilakukan oleh sebagian orang. Kewajiban berpuasa dan mengakhirinya adalah bergantung kepada datangnya bulan. Sedangkan permunculnya bulan itu berbeda-beda sebab perbedaan letak negara dan jaraknya. Perbedaan ini akan berimplikasi kepada perbedaan permulaan puasa karena perbedaan letak negara tersebut. Baik, konsep wilayatul hukmi di Indonesia itu terjadi kepada dua organisasi besar yang ada di negara kita. Yang pertama itu ada di organisasi NU dan juga ada di organisasi Muhammadiyah. Walaupun keduanya menggunakan konsep yang berbeda dalam penentuan awal bulan, tapi mereka juga bersepakat bahwa mereka menggunakan wilayatul hukmi dalam penentuan awal bulan tersebut. Contoh penetapan wilayatul hukmi yang dilakukan oleh organisasi dan Muhammadiyah yaitu ketika penetapan satu Ramadan dengan cara yang berbeda, yaitu NU yaitu dengan cara ruqyat. Contohnya ialah ketika salah satu daerah misalnya pada hari Kamis sudah melihat hilal, contohnya di Kalimantan Barat, Pontianak sudah melihat hilal dan sudah memenuhi syaratnya, maka di daerah lain juga wajib untuk berpuasa pada hari itu. Berbeda dengan cara yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Pada tahun 90-an itu pernah terjadi perbedaan hitungan hisab ketika hilalnya itu dengan cara yang berbeda. Maka dari itu, daerah timur Indonesia itu lebih lama berpuasanya karena tinggi hilalnya tidak cukup dengan batas yang ditentukan oleh Muhammadiyah. Oleh karena itu, diikuti oleh maka daerah timur itu dilakukan mengikuti daerah barat walaupun hilalnya belum pas sesuai kriteria yang dilakukan oleh Muhammadiyah seperti itu. Oke, dapat disimpulkan bahwa dari penjelasan dua organisasi besar Islam di Indonesia, walaupun keduanya menggunakan metode yang berbeda di dalam melihat hilal, yaitu yang satunya menggunakan ru'yat, yang satu menggunakan hisab, maka mereka sepakat bahwa menggunakan pendekatan wilayatul hukmi dalam matlak. Artinya apa? Artinya di dalam penerapannya tersebut, ketika salah satu daerah yang melihat atau yang menyaksikan, maka di daerah lain, dalam satu pemerintahan, dalam satu negara harus mengikuti daerah tersebut. Contohnya ialah ketika hari Kamis itu NU berpendapat bahwa hari Kamis itu adalah satu Ramadan, maka seluruh negara Indonesia yang beraliran NU itu beranggapan bahwa hari Kamis itu adalah satu Ramadan. Begitu juga ketika Muhammadiyah itu menggunakan metode hisabnya itu mengatakan bahwa di tanggal 2 itu adalah satu Ramadan, maka Muhammadiyah satu Indonesia beranggapan bahwa tanggal 2 itu adalah satu Ramadan. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.